Salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Kematian Orang Durhaka. Ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan ayat intinya berbunyi, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Bagi orang yang selamat, kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan suatu kegembiraan yang sangat menyenangkan dan suatu sukacita yang tidak terhingga. Bahkan Yesaya 25 ayat 9 mengatakan bahwa mereka akan berseru, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatannya yang diadakannya. Namun bagi orang yang jahat, hari kedatangan Kristus yang kedua kali itu merupakan saat yang paling menakutkan. Mereka telah menolak kasih Kristus dan undangannya untuk menerima keselamatan yang diidam-idamkan, sehingga mereka terperangkap dalam tipu muslihat setan, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 12 dan Roma 1 ayat 28 sampai dengan 32. Apabila mereka melihat orang yang telah ditolak itu datang sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, maka tahulah mereka bahwa hari kebinasaan mereka telah tiba. Dengan dirundung rasa takut dan putus asa yang luar biasa, mereka meminta agar ciptaan yang tidak bernyawa melindungi mereka sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Nah, pada ketika itu Tuhan akan membinasakan Babel, persatuan segala agama yang murtad. Wahyu 18 ayat 8 mengatakan, dan ia akan dibakar dengan api. Kemudian apabila kita membaca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, kita dapat melihat pemimpin konfederasi itu, yaitu si pendurhaka yang tidak mempedulikan hukum Tuhan dengan pernyataan sebagai berikut. Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Kuasa yang bertanggung jawab atas pemaksaan tanda binatang itu akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan sisa orang jahat itu akan dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 19 ayat 20 dan 21. Sungguh satu hal yang mengerikan pada akhir dari kehidupan orang jahat atau mereka yang telah menolak Tuhan. Mengapa hal itu belum terjadi sekarang? Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan merindukan supaya lebih banyak orang bertobat sebelum Yesus datang. Sebab itu marilah kita kabarkan kepada mereka sementara masih ada kesempatan. Kita merindukan supaya lebih banyak orang yang selamat daripada harus menderita saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sesungguhnya Tuhan itu kasih adanya. Terimalah Dia sementara masih ada kesempatan, karena hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.